Perkenalkan kami dari kelompok yaitu tentang paradigma Islam tentang ilmu pengetahuan di bidang teknologi. Perkenalkan, saya Firman Hadikar Sekarahap. Saya Munawwarah Hasibuan. Saya Kunata Adinda. Saya Uang Ramayani Tanjung. Saya Muhammad Al-Fatah. Di sini kami akan menjelaskan hasil diskusi kami tentang materi tersebut. Nah, di sini saya akan menjelaskan latar belakang dari materi tersebut. Sebelum itu kita harus mengenal apa itu paradigma. Nah, paradigma itu adalah cara pandang seseorang terhadap suatu hal. Nah, dalam Al-Quran, ilmu itu dipandang sebagai anugerah dan rezeki dari Allah Subhanahu Wa Taala. Anugerah itu bukan berarti harus sesuatu dalam bentuk benda, namun melainkan yang hal-hal yang bersifat baik terhadap manusia. Nah, yang kedua, pedoman memahami kehidupan. Dengan ilmu, kita dapat mengerti dan memahami apa sih dalam bentuk kehidupan itu seperti apa. Yang ketiga, sarana membangun peradaban manusia. Dengan ilmu, kita dapat mengembangkan kehidupan manusia lebih baik dan lebih maju ke depannya. Yang keempat, dasar perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Nah, dengan ilmu tersebut, kita dapat mengembangkan segala hal yang ada di dunia ini. Nah, Islam tidak memisahkan antara ilmu agama dan ilmu umum, karena keduanya dapat menjadi jalan menuju kemaslahatan manusia. Nah, selanjutnya, pandangan Islam terhadap ilmu pengetahuan. Islam sangat memahami dan sangat memuliakan orang-orang yang berilmu. Islam sangat memandang orang-orang berilmu itu sangat baik. Nah, ilmu yang digunakan apa? Untuk memahami tanda-tanda kebesaran Allah, menyelesaikan masalah kehidupan, mengembangkan peradaban manusia, dan menghasilkan teknologi yang sangat bermanfaat bagi umat. Nah, dalam Islam harus membawa manfaat semuanya, karena pada dasarnya Islam dan ilmu itu sejalan dan bukan merupakan kerusakan. Nah, apa sih urgensi dalam Islam? Islam memiliki kedudukan yang penting dalam ilmu. Nah, urgensi ilmu dalam Islam. Ilmu memiliki kedudukan yang penting dalam Islam. Alasan pentingnya ilmu, pertama, menjadi dasar dalam beribadah. Nah, seorang yang beragama Islam tidak akan dapat beribadah tanpa berilmu. Ketika kita ingin melakukan suatu ibadah, namun kita tidak memiliki ilmu, kita sama dengan nol. Yang kedua, membantu manusia dalam membedakan benar atau salah. Dengan ilmu, kita dapat membedakan, oh yang ini benar, oh ini yang salah. Tentunya, kita harus mengerti kan, dengan ilmu, kita dapat membedakan kedua hal tersebut. Yang ketiga, yaitu menjadi alat menghadapi perkembangan zaman. Dengan ilmu kita mengetahui dan dapat berselaras dengan zaman yang semakin terus maju. Dengan ilmu yang kita miliki, kita dapat melihat bagaimana keadaan dunia dan bagaimana kita dapat menyesuaikannya. Yang keempat, membantu manusia menciptakan kemajuan teknologi. Nah, ilmu ini lagi membantu kita dalam segala bentuk aspek kemajuan dan hal-hal yang lainnya. Nah, tanpa ilmu, manusia akan sulit berkembang dan mudah terjebak pada kebodohan. Baik, di sini saya akan melanjutkan bagaimana menuntut ilmu yang benar dalam Islam. Menuntut ilmu dalam Islam tidak hanya mencari pengetahuannya, tetapi juga memperhatikan adab. Adapun cara menuntut ilmu yang benar. 1. Niat karena Allah. Bersungguh-sungguh yang disiplin, menggunakan sumber ilmu yang terpercaya, menghormati guru dan sesama pencari ilmu, mengamalkan ilmu yang telah dipelajari. Ilmu yang baik adalah ilmu yang memberi manfaat bagi diri sendiri dan orang lain. Dasar Al-Quran dan hadis tentang menuntut ilmu. Dasar menuntut ilmu ada pada surah Quran Al-Mujadilah ayat 11. Artinya, Allah akan meninggikan derajat orang-orang yang beriman dan berilmu. Hadis Nabi SAW. Menuntut ilmu wajib bagi setiap muslim. Makna ayat dan hadis tersebut menunjukkan bahwa Islam mendorong umatnya untuk terus belajar, berkembang, dan meningkatkan kualitas diri sendiri melalui ilmu. Terus ada juga dengan hubungan ilmu dan teknologi dalam Islam. Teknologi lahir dari perkembangan ilmu pengetahuan. Dalam Islam, teknologi harus digunakan membantu kehidupan manusia, mempermudah pekerjaan, mendukung pendidikan kesehatan, meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Namun, penggunaan teknologi harus tetap sesuai nilai moral dan ajaran Islam. Baik, di sini saya akan menjelaskan manfaat ilmu bagi pemiliknya. Ilmu memberikan banyak manfaat bagi manusia. Di antaranya, 1. Menambah wawasan dan pengetahuan. Orang yang mencari ilmu akan mendapatkan wawasan dan pengetahuan yang lebih besar. Yang kedua, membentuk pola pikir kritis kita. Yang ketiga, meningkatkan kemampuan untuk menyelesaikan masalah. Yang keempat, membuka peluang inovasi dan kreativitas. Karena orang yang berilmu pasti dapat membanyak
peluang untuk beraktivitas. Yang kelima, menjadi bekal dalam kehidupan dunia dan akhirat. Orang yang berilmu, ilmunya akan bermanfaat juga di akhirat nanti. Orang yang berilmu lebih siap menghadapi perubahan zaman. Selanjutnya, ilmu dapat meningkatkan derajat manusia. Dalam Islam, ilmu menjadi salah satu faktor yang meningkatkan derajat seseorang. Orang yang berilmu dihormati karena memiliki pengetahuan dan pemahaman yang lebih luas. Yang kedua, karena mampu memberikan solusi bagi masyarakat di sekitarnya. Yang ketiga, juga dapat menjadi teladan dalam kehidupan sehari-hari serta bermanfaat juga bagi orang-orang sekitarnya. Peningkatan derajat bukan hanya status sosial, tetapi juga kemudian di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan di sini saya akan menjelaskan tentang dampak ilmu dalam kehidupan manusia. Ilmu memberikan pengaruh besar bagi kehidupan individu maupun masyarakat. Dalam kehidupan individu terbagi menjadi 3, yaitu membentuk karakter, yang kedua menambah keterampilan, yang ketiga meningkatkan kualitas hidup. Dalam kehidupan masyarakat, mendorong kemajuan pendidikan, memajukan ekonomi, mengembangkan teknologi dan pembangunan. Dan selanjutnya ada urgensi riset dalam pengembangan ilmu pengetahuan Islami. Riset adalah kegiatan penelitian untuk menemukan pengetahuan baru. Dalam Islam, riset penting karena satu, memahami fenomena alam dan sosial, yang kedua menghasilkan inovasi baru, yang ketiga mengembangkan ilmu pengetahuan Islami, yang keempat menjawab tantangan perkembangan zaman. Riset menjadi bagian penting dalam kemajuan teknologi. Oke guys, jadi masuk ke peran penelitian dalam pengembangan teknologi. Penelitian memiliki peran yang besar dalam kemajuan teknologi. Nah, melalui riset, manusia itu dapat menemukan solusi kesehatan, mengembangkan teknologi digital, memperbaiki sistem pendidikan, menghasilkan inovasi yang bermanfaat. Jadi, Islam itu mendorong umatnya itu terus berpikir kritis, mengamati dan meneliti dan mencari solusi terhadap persoalan kehidupan di dunia ini guys. Nah, masuk ke contoh pengembangan ilmu dalam peradaban Islam. Jadi di dalam peradaban Islam ini guys, memiliki sangat banyak ilmuwan besar yang sangat luar biasa pintarnya. Contohnya itu ada Al-Khwarizmi. Beliau adalah sosok pengembang ilmu matematika dan aljabar. Kedua itu ada Ibnu Sina. Beliau adalah sosok tokoh kedokteran dunia, bapak kedokteran dunia guys. Nah, yang ketiga itu ada Al-Biruni. Beliau adalah sosok ilmuwan astronomi dan geografi. Jadi kontribusi mereka itu adalah menunjukkan bahwa umat Islam itu memiliki peran yang besar guys dalam perkembangan ilmu dan teknologi ini guys. Terus yang terakhir itu ada tantangan ilmu dan teknologi bagi umat Islam modern. Perkembangan teknologi membawa tantangan yang baru. Beberapa tantangannya itu ada penyalahan guna media digital, yang mana kita tahu itu banyak sangat hal-hal yang tidak baik guys, seperti AI itu harus digunakan dengan baik, tapi di era kita ini sangat tidak baik disalahgunakan. Yang kedua itu ada penyebaran hoax dan informasi palsu. Yang ketiga adanya menurunnya nilai moral. Yang keempat adalah persaingan ilmu pendidikan global. Oleh karena itu, umat Islam harus menguasai ilmu dan teknologi dengan tetap berpegang pada nilai-nilai Islam. Terima kasih. Nah, kesimpulannya adalah paradigma Islam memandang ilmu sebagai sesuatu yang sangat penting, yaitu pertama, menuntut ilmu merupakan kewajiban bagi setiap muslim. Sesuai dengan tadi hadis dan dalil yang baru kami sebutkan, kalau setiap muslim itu wajib untuk ilmu. Dan yang kedua, ilmu memberikan manfaat besar dan meningkatkan derajat manusia. Dengan menuntut ilmu, manusia itu dipandang dengan cara yang berbeda. Dari ilmunya kita melihat bagaimana manusia itu dapat dilihat. Yang ketiga, riset sangat penting dalam pengembangan ilmu dan pengetahuan Islami. Dengan riset, kita mengetahui apa yang harus kita lakukan dan apa yang harus kita tidak lakukan. Dan keempat, yaitu teknologi harus dikembangkan secara bertanggung jawab. Dengan bertanggung jawab sesuai dengan ajaran Islam, kita sudah memberikan kesempatan kepada saudara-saudara kita untuk tidak menanggung dosa yang harus kita keluarkan. Yang terakhir adalah integrasi iman, ilmu, dan teknologi akan menghasilkan kemajuan peradaban manusia. Like cherry blossoms blooming in the mountain in the early spring.